Nomor 35, 4 buah larutan mengandung garam-garam PbNO3 2 kali, BaNO3 2 kali, CaNO3 2 kali, AgNO3. Masing-masing konsentrasinya adalah 1 kali 10 pangkat minus 4. Berarti ini molaritasnya. Pada larutan ini diteteskan H2SO4. H2SO4 konsentrasinya 1 kali 10 pangkat minus 4. Berdasarkan KSP berikut, jadi ada dikasih tahu KSP-nya, ada 4 larutan, maka garam yang tidak mengendap. Berarti di sini adalah yang ditanya, garam yang tidak mengendap. Nah, baik dari sini kita buat dulu solusinya. Jadi solusinya adalah kita tentukan, ini topik tentang KSP, pengendapan. Jadi kalau nanti dia harga KSP-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan harga KSP-nya, maka ini larutannya itu adalah larut. Artinya larut ini adalah tidak mengendap atau belum terbentuk endapan gitu. Nah, kemudian kalau nanti harga KSP-nya itu sama dengan harga KSP-nya, ini artinya tepat jenuh. Berarti larutan itu tepat jenuh, mulai terbentuk endapan. Kalau KSP-nya nanti lebih besar daripada KSP-nya, maka larutannya ini mengendap. Artinya mulai terbentuk endapan pada larutan tersebut. Nah, dari sini yang dikasih tahu itu adalah KSP dari si PbSO4. Baik, PbSO4 itu kan terbentuk dari Pb2 pos SO4 2 negatif, berarti Pb-nya punya yang ini ya. SO4 berarti punya yang ini. Nah, kalau gitu kita ionisasikan terlebih dahulu. KSP itu adalah konsentrasi, hasil kali konsentrasi dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, kalau saya ambil dulu contoh yang PbNO3, jadi kalau PbNO3 2 kali, kalau kita ionisasi itu adalah Pb2 positif ditambah 2NO3 negatif. Nah, kalau dia di sini kan konsentrasinya 1 kali 10 minus 4. Kalau di sini 1 kali 10 minus 4, maka Pb2 positifnya juga 1 kali 10 pangkat minus 4. Karena koefisiennya sama-sama 1. Kemudian H2SO4, ini kan kalau kita ionisasi, itu kan menjadi 2H positif tambah SO4 2 negatif. Konsentrasinya sama ya, 1 kali 10 minus 4, berarti kalau di sini 2 10 minus 4. Kalau di sini berarti 1 kali 10 pangkat minus 4. Sesuaikan dengan koefisiennya. Nah, di sini yang dikasih tahu adalah KSP dari PbSO4. Baik, kalau kita buat PbSO4 itu diionisasi. Jadi, ada PbSO4, kalau kita ionisasi itu kan Pb2 positif tambah SO4 2 negatif. Nah, kita tentukan nih KSP-nya. Berarti KSP-nya itu adalah konsentrasi dari si Pb2 positif dikali konsentrasi SO4 2 negatif. Udah tinggal masukin aja berapa Pb2 positifnya ini kan. Berarti di sini adalah 1 kali 10 minus 4, SO4-nya ini sama ya. Berarti di sini 1 kali 10 pangkat minus 4. Maka ini 2 kali 10 pangkat minus 8. Tinggal kita bandingin. KSP-nya 2 10 minus 8. Harga KSP-nya 1,7 kali 10 pangkat minus 8. Berarti ini artinya dia lebih kecil ya. Maka ini tidak mengendap. Ya. KSP-nya itu lebih kecil daripada harga KSP-nya. Maka ini nanti dia tidak terbentuk yang namanya ada endapan, ya kan? Negatif. Nah, kemudian kalau BaSO4 itu kan sebenarnya sama. Kalau ionisasi itu Ba2 positif tambah SO4 negatif gitu ya. Kita buatkan ya. Kalau gitu berarti ini kalau ada BaSO4 itu kan ionisasinya adalah Ba2 pos tambah SO4 2 min. Berarti KSP-nya
itu adalah konsentrasi dari ion Ba2+. Nah, ion Ba2+ ini kan sama seperti yang ini. Nah, jadi berarti konsentrasi juga sama. Kalau kita ionisasi Ba2+ tambah 2NO3-. Gitu ya. Berarti di sini masukin aja 1 kali 10 minus 4 kali 1 kali 10 minus 4. Berarti sama ya. Berarti sini 1 kali 10 pangkat minus 8. Maaf, ini 1 kali 1 berarti 1 ini ya. Maaf, 1. 1 10 minus 8. Ini juga sama 1 10 minus 8. Nah, berarti di sini jika kita bandingkan sama yang ini, harga KSP-nya, maka QSP-nya lebih besar, ya kan? Sehingga dari sini QSP lebih besar dibandingkan dengan KSP, maka hasilnya adalah positif, artinya mengendap. Nah, berikutnya yang si Ca2 positif. Nah, Ca2 positif sama kan? Ca2 pos SO4 2ECa. Nih, CaNO3 sama. Ca2 pos tambah 2NO3-. SO4-nya juga sama. Berarti sebenarnya kalau kita buat di sini adalah CaNO3 2 kali ionisasi itu Ca2 pos, maaf, KSP-nya ya. Langsung aja ya, nggak usah kita buat ionisasi gini ya. Kalau ionisasi gini nanti kita buat lama ya. Nah, kalau misalnya kita buat gini, 2NO3- terlalu lama nanti. Di sini 1 kali 10 minus 4, sini 1 kali 10 minus 4. Nah, terlalu lama. Langsung aja ke sininya deh. QSP-nya berarti ya. Berarti CaSO4 ionisasi Ca2 pos tambah SO4 2-. Berarti QSP-nya konsentrasi Ca2 pos ini berarti itu 1 kali 10 minus 4, SO4 2-nya ini kan tetap sama. Berarti ini 1 10 minus 4. Berarti ini adalah 1 kali 10 minus 8. Nah, kita bandingin ini sama ini. Ternyata lebih besar, ya kan? Sehingga ini QSP-nya itu lebih besar dibandingkan dengan harga KSP-nya. Berarti ini nanti hasilnya adalah mengendap. Itu positif ya. Artinya positif di sini berarti mengendap. Kemudian yang ini Ag, kita ionisasi dulu deh yang ini. Jadi ada AgNO3, kalau kita ionisasi itu adalah Ag positif tambah NO3 negatif. Kalau di sini 1 10 minus 4, berarti sini 1 10 minus 4 kan gitu. Berarti jika dia larutannya itu adalah Ag2 SO4, kita ionisasi nih. Ag2 SO4 ionisasi 2 Ag pos tambah SO4 2-. Nah, QSP-nya berarti QSP-nya sama dengan konsentrasi Ag positif pangkat 2 karena ada koefisiennya. Berarti sini konsentrasi Ag pos pangkat 2, konsentrasi SO4 2-. Ini ya Ag-nya ya. Berarti sini 1 10 minus 4 kuadrat. Kemudian ini SO4 2-nya 1 10 minus 4. Berarti di sini 1 kali 10 pangkat minus 12. Kita bandingin antara QSP dengan KSP-nya. Di sini QSP itu lebih kecil dibandingkan dengan harga KSP-nya. Berarti ini reaksinya negatif atau tidak mengendap. Nah, yang tidak mengendap itu adalah PbSO4 sama si Ag2. Berarti ini ya bola. Maka jawabannya adalah bola. 36. Berikut ini beberapa sifat koloid. 1. Elektroforesis, 2. Efek Tyndall, 3. Flokulasi, 4. Gerak Brown, 5. Dialisis. Proses penjernihan air dengan menggunakan polialuminium klorida PaC merupakan penerapan sifat koloid nomor. Baik, di sini kita langsung saja kepada solusinya. Nah, untuk soal nomor 36, solusinya itu adalah VaC atau polialuminium klorida digunakan, ini dia digunakan sebagai yang namanya koagulan. Jadi digunakan sebagai koagulan
atau yang namanya flokulan. Untuk apa? Untuk menguraikan, jadi untuk menguraikan larutan yang keruh dan menggumpalkan yang namanya partikel. Jadi dia menggumpalkan partikel-partikel yang ada pada air. VaC atau foli aluminium klorida itu adalah garam. VaC ini adalah garam khusus yang mampu memberikan, jadi dia mampu memberikan daya koagulasi dan yang namanya flokulasi. Flokulasi yang lebih kuat. Seperti itu. Nah, flokulasi sendiri itu adalah proses penggumpalan partikel-partikel terstabilkan menjadi flok dengan ukuran yang memungkinkan. Nah, dari pernyataan ini, maka kita bisa simpulkan bahwasanya polialuminium klorida itu merupakan penyerapan sifat kolet dari yang namanya flokulasi. Jawabannya adalah cantik. Berikutnya nomor 37, senyawa yang dapat memperlambat suatu reaksi kimia. Baik, di sini yang ditanya adalah yang memperlambat ya. Yang memperlambat suatu reaksi kimia. Yang A ada namanya konduktor, isolator, katalisator, akselerator, dan inhibitor. Baik, kita cek dari sini. Yang pertama, solusinya dulu. Nah, solusinya itu adalah jika dia dikatakan konduktor ini adalah bahan yang mempunyai, jadi konduktor ini adalah bahan yang mempunyai kemampuan untuk menghantarkan panas. Jadi dia dapat menghantarkan yang namanya panas atau arus listrik. Jadi dia dapat menghantarkan panas atau arus listrik. Itu namanya konduktor. Berikutnya itu adalah isolator. Kalau isolator bahan yang tidak dapat. Jadi isolator bahan yang tidak dapat atau sulit melakukan perpindahan muatan listrik. Seperti itu. Berikutnya ada dia namanya katalisator. Nah, kalau dia katalisator, ini adalah zat yang mempercepat. Jadi katalisator adalah zat yang mempercepat reaksi kimia. Ini adalah katalisator. Berikutnya ada akselerator. Kalau akselerator ini adalah alat yang dipakai untuk mempercepat gerak
partikel bermuatan. Gerak partikel bermuatan seperti elektron. Kemudian yang berikutnya ini adalah inhibitor. Kalau dia inhibitor, ini adalah penghambat reaksi kimia atau menurunkan yang namanya laju reaksi kimia. Nah, dari definisi kelima-limanya ini berarti kita dapat menjawab soal untuk nomor 37 yang memperlambat suatu reaksi kimia itu adalah siapa? Inhibitor. 38. Suatu reaksi kimia pembakaran akan terjadi bila terpenuhi kondisi sebagai berikut. A. Energi aktivasi belum tercapai. B. Bila terjadi pencampuran antara bahan bakar dan oksigen. C. Titik nyala tercapai dan adanya oksigen. D. Adanya molekul air. Dan E. Adanya atom karbon. Nah, untuk soal nomor 38, kita buat terlebih dahulu, yaitu solusinya. Nah, sebelum kita menjawab, kita harus tahu apa itu namanya pembakaran. Jadi, yang dikatakan pembakaran itu adalah reaksi kimia. Jadi, pembakaran ini adalah reaksi kimia yang terjadi antara material yang dapat terbakar dengan oksigen pada volume dan suhu tertentu. Syarat terjadinya pembakaran itu adalah yang pertama adanya udara. Jadi ada udara yang berupa oksigen. Kemudian berikutnya ada yang namanya bahan bakar. Kemudian yang berikutnya itu ada yang namanya sumber nyala atau panas. Sehingga dari penjelasan ini kita dapat menjawab soal nomor 38 itu adalah yang B, bila terjadi pencampuran antara bahan bakar dengan yang namanya oksigen. Berikutnya nomor 39. Untuk terjadinya penyepuhan logam secara elektrokimia maka diperlukan A. Anoda, B. Katoda, C. Larutan elektrolit, D. Sumber elektron, dan E. Semua jawaban itu adalah benar. Untuk menjawab soal nomor 39, kita buat terlebih dahulu solusinya. Di sini dikatakan itu adalah penyepuhan logam. Jadi, fungsi dari yang namanya penyepuhan logam itu adalah untuk melapisi logam dengan logam lain. Tujuannya untuk menahan yang namanya korosi. Jadi tujuannya itu adalah untuk menahan korosi. Bahannya itu adalah dengan menggunakan yang namanya
Pertama, ada yang namanya anoda. Anoda ini adalah logam pelapis. Jadi dia sebagai logam pelapis. Berikutnya itu ada yang namanya katoda. Katoda ini adalah logam yang hendak dilapisi. Yang berikutnya itu ada larutan elektrolit. Larutan elektrolit ini adalah larutan garam dari logam pelapis. Umumnya ini adalah berwujud cairan. Baru yang berikutnya itu ada yang namanya sumber arus atau sumber elektron. Sumber elektron. Sehingga jawabannya adalah E, semua benar. 40. Kesadaran sementara dari air dapat dihilangkan melalui pemanasan. Sebab air yang mempunyai kesadaran sementara mengandung garam kalsium bikarbonat. Baik, di sini kita buat dulu yang namanya solusinya ya. Berarti di sini kita buat dulu solusinya. Ini mengenai yang namanya air sada. Nah, air sada itu adalah air yang mengandung ion Ca2 positif dan Mg2 positif. Jadi kalau dia dikatakan air sada, ini adalah air yang mengandung, jadi nanti di sini dia yang mengandung yang namanya ion Ca2 pos dan juga ion Mg2 pos. Nah, air sada ini yang menyebabkan sabun sukar berbuih. Air sada itu dibagi atas dua. Ada dia namanya air sada itu sementara. Dan juga nanti satu lagi adalah air sada tetap. Air sada sementara itu adalah air sada yang mengandung hidrogen bikarbonat. Berarti nanti di sini kalau dia katanya kan air sada itu mengandung hidrogen bikarbonat gitu ya. Berarti kalau nanti Ca sama hidrogen bikarbonat, berarti air sadanya itu mengandung senyawa Mg HCO3 dua kali dan CaHCO3 dua kali. Nah, ini dia dapat dihilangkan. Jadi dapat dihilangkan dengan cara apa? Dengan cara dipanaskan. Jadi dengan cara yang namanya pemanasan, ini garamnya bisa dihilangkan. Sehingga reaksinya adalah CaHCO3 dua kali. Misalnya kita pakai yang ini ya. Dipanaskan akan menghasilkan CaCO3 solid ditambah gas CO2 ditambah gas H2O. Itu air sada sementara. Yang kedua, ada nanti dia namanya air sada tetap. Nah, kalau air sada tetap berarti nanti dia mengandung ion sulfat dan juga ion klorida. Sehingga kalau nanti senyawa yang terbentuk antara Ca dengan SO4 berarti nanti mengandung CaSO4, MgSO4, kemudian CaCl2, MgCl2. Inilah senyawanya. Nah, ini dia nanti dapat dihilangkan. Jadi di sini nanti dia dapat dihilangkan dengan yang namanya penambahan natrium karbonat atau ini sering disebut dengan proses soda. Sebut di sini ya. Di sini adalah proses soda.
di mana contohnya CaSO4 ditambah natrium karbonat akan menghasilkan CaCO3, ini solid, ditambah Na2SO4. Itu dia. Di sini Na2SO4. Atau yang kedua, dengan yang namanya resin aktif. Nah, resin aktif ini adalah penambahan ion Na+. Persamaan reaksinya CaSO4 ditambah 2Na akan menghasilkan Na2SO4 ditambah Ca. Sehingga dari sini kita menjawab kesadaran sementara dari air dapat dihilangkan melalui pemanasan. Benar, dapat dihilangkan melalui pemanasan. Benar. Sebab air yang mempunyai kesadaran sementara mengandung kalsium bikarbonat. Kalsium bikarbonat ini adalah CaHCO3 dua kali. Benar kan? Mengandung CaHCO3 dua kali atau MgHCO3 dua kali. Benar. Ada hubungannya, ada. Ini kan menyatakan kesadaran sementara. Berarti jawabannya adalah ayam.